Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimar Butar-Butar dengan NIM 21050400044. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi sedikit mengenai pengangkutan untuk memenuhi tugas hukum dagang. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian pengangkutan. Hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Adapun fungsi dan tujuan pengangkutan fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai-nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu memiliki fungsi dan kegunaan di tempat lain. Adapun hal-hal yang biasa diatur dalam perjanjian pengangkutan ialah mengenai pengangkut dan pemilik barang, rezim hukum yang berlaku, hak dan kewajiban pengangkut dan pemilik barang, tanggung jawab pengangkut, dan periode berlakunya tanggung jawab. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja unsur-unsur perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran karena mempunyai unsur pelayanan berkal yang dimana pada pasal 1601 B KUH Perdata unsur penyimpanan atau giving dan unsur pemberian kuasa atau let's giving. Yang berikutnya adalah asas hukum pengangkutan, yakni asas manfaat, usaha bersama, dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri sendiri, serta keselamatan penumpang. Selanjutnya adalah fungsi pengangkutan dalam kegiatan perdagangan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi pengangkutan itu apa sih dalam kegiatan perdagangan. Nah, fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai daripada barang tersebut. Contohnya itu misalkan ada suatu barang di tempat tertentu. Nah, barang itu ternyata mempunyai daya nilai jual yang lebih tinggi di tempat lain, maka fungsinya pengangkutan ini untuk memindahkan barang tersebut dari tempat yang pertama ke tempat yang bernilai jual tinggi untuk si barang yang akan dipindahkan, seperti itu. Yang berikutnya adalah proses terbentuknya perjanjian pengangkutan. Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau penumpang atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa pengantara, yaitu yang pertama adalah ekspeditur untuk pengangkutan barang, yang kedua adalah agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan terakhir di mana pada slide terakhir ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab pengangkut. Apa saja tanggung jawab pengangkut itu? Sebagaimana dinyatakan pada pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima barang.